baik, jadi kita melanjutkan untuk materi kita. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu peluang ya. Jadi sebelum masuk peluang, ada beberapa istilah yang perlu saya kemukakan. Jadi yang pertama itu ada istilah mengenai percobaan, kemudian ada juga dikatakan ruang sampel, kemudian titik sampel, ada juga istilah peluang bersyarat dan lainnya. Saya tuliskan dulu ya. Baik, berikut adalah beberapa istilah dalam peluang atau dalam materi peluang. Nah, yang pertama itu percobaan. Percobaan adalah proses untuk mendapatkan hasil pengukuran. Jadi bukan hanya pengukuran ya, hasil pengukuran. Saya cek dulu nih. Hasil pengukuran, kemudian perhitungan atau pengamatan. Iya. Kemudian istilah berikutnya ada namanya ruang sampel. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari hasil percobaan, biasa disimbolkan dengan S. Ya, jadi ruang sampel ini mirip dengan himpunan semesta. Ya, cuman bedanya kalau dalam peluang kita katakan ruang sampel, sementara kalau dalam konteks himpunan kita katakan himpunan semesta. Kemudian ruang sampel dibedakan menjadi ruang sampel varik dan ruang sampel malar. Apa bedanya? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian istilah berikutnya adalah ada yang disebut dengan peristiwa. Jadi peristiwa adalah himpunan hasil yang merupakan bagian dari ruang sampel. Nah, peristiwa itu dapat dibedakan menjadi beberapa ya. Jadi menurut banyaknya anggota, ada namanya peristiwa sederhana dan ada namanya peristiwa majemuk. Jadi peristiwa sederhana jika peristiwa itu hanya satu anggotanya. Ya, jadi saya tulis deh. Jika anggotanya tunggal. Oke. Sementara peristiwa majemuk jika anggotanya lebih dari satu. Ya. Kemudian peristiwa juga dibedakan menurut anggotanya. Jadi ada yang namanya peristiwa sejati dan ada namanya peristiwa tidak sejati. Jadi peristiwa tidak sejati di sini, ya, yaitu himpunan kosong atau peristiwa yang tidak memiliki anggota ataukah ruang sampel itu sendiri. Nah, sementara untuk peristiwa sejati, ya, jadi semua peristiwa di luar himpunan kosong dan ruang sampel. Bisa dipahami ya? Jadi kalau peristiwa yang bukan ini, bukan himpunan kosong maupun ruang sampel, berarti itu termasuk peristiwa sejati. Nah, kita ke istilah berikutnya, ada namanya ruang peristiwa. Jadi ruang peristiwa adalah himpunan dari semua peristiwa yang mungkin dari S. Ya, baik, untuk memudahkan pemahaman adik-adik, kita mengambil sebuah contoh. Ya, jadi ada percobaan yang berupa pelemparan sekeping uang logam. Ruang sampel percobaan itu adalah S, gambar, dan angka. Oke, nah peristiwa dari percobaan ini, ya, jadi peristiwa yang mungkin dari percobaan ini bisa saja himpunan kosong, oke, bisa juga yang muncul adalah gambar, bisa juga yang muncul adalah angka,
Ya, bisa juga S itu sendiri atau G gambar dan angka. Ya, ini sama dengan S ya. Sorry, enggak fokus. Ini adalah S. Nah, jadi ruang peristiwa, ya dikatakan ruang peristiwa adalah himpunan dari semua peristiwa yang mungkin diturunkan dari P. Ya, jadi ruang peristiwa biasa disimbolkan dengan gimana ya? Kayak gini, ya P cantik ya. Nah, itu semuanya ini. Berarti ruang peristiwa ini dalam konteks himpunan ini sama dengan himpunan bagian. Nah, baik, kita ke istilah berikutnya, ada namanya ruang sampel berpeluang sama. Jadi disebut ruang sampel berpeluang sama adalah ruang sampel yang semua anggotanya memiliki peluang yang sama untuk terambil. Dan ini adalah kejadian yang pada umumnya ya, atau gimana ya? Misalnya, contohnya ya, kita melempar uang logam. Jadi peluang munculnya angka itu sama dengan peluang munculnya gambar. Nah, itu contoh ruang sampel berpeluang sama. Berarti ada yang tidak seperti ini? Ada. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya kita melempar uang logam, tetapi uang logamnya salah satu sisinya itu dikasih pemberat. Oke, sehingga yang muncul gambar tentu tidak sama peluang muncul peluang muncul gambar tentu tidak sama lagi dengan peluang munculnya angka. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, dalam ruang sampel berpeluang sama, jadi peluang terjadinya suatu kejadian A itu sama dengan bilangan kardinal dari peristiwa itu dibagi bilangan kardinal dari ruang sampelnya. Oke, jadi peluang A biasa disingkat dengan peluang A itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Ini saya pikir juga sudah dipelajari di SMA-nya ya. Ya. Baik, kita ambil satu contoh ya. Percobaan dilakukan dengan melemparkan sebuah dadu. Ya, berapa peluang munculnya muka dadu genap? Ya, jadi kita ambil dulu ruang sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 6. Kemudian peluang muncul peristiwa munculnya muka dadu genap itu ada 2, 4 dan 6. Sehingga peluang munculnya muka dadu genap, peluang A itu sama dengan NA per NS. NA-nya itu ada 3. Kemudian NS-nya ada 6. Berarti 3 per 6 atau 1/2. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu adalah peristiwa A atau peluang terjadinya peristiwa A jika diketahui bahwa peristiwa B telah terjadi. Kita simbolkan seperti ini. Peluang A syarat B itu sama dengan peluang A iris B per peluang B. Iya, kemudian ada namanya peristiwa yang bebas statistis atau peristiwa yang saling bebas. Ya, dikatakan bahwa peristiwa itu saling bebas
jika ya P syarat B itu sama dengan, atau peluang A syarat B itu sama dengan peluang A. Sehingga kalau peluang A syarat B sama dengan peluang A, ini mengindikasikan bahwa peluang A gabung atau iris B, peluang A iris B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Ya. Jadi kalau kita ketemu peluang atau peristiwa yang dikatakan saling bebas, berarti peluang irisannya itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Ya, baik, kita masuk ke beberapa sifat untuk ruang sampel S. Jadi ada 4 sifat di sini. Jadi yang pertama, peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Kemudian sifat kedua, peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Yang ketiga, peluang A itu ada di antara 0 dan 1. Yang keempat, peluang ruang sampel S itu sama dengan 1. Dan peluang untuk himpunan kosong adalah 0. Jadi kita katakan bahwa peluang yang nilainya 1 itu adalah peluang yang pasti atau kejadian yang pasti terjadi. Sementara kejadian yang peluangnya 0 adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi.